kemudian ini beberapa huruf-hurufnya yang kemarin udah saya share juga ya. Teman-teman mungkin udah baca. Nah, sekarang kita langsung latihan aja. Nah, ini yang merasa baru, kita coba latihan membaca. Kak Ayah saya anggap aja baru lah ya. Mm-mm. Oke, silakan Kak Ayah boleh bantu baca biar kita lihat. Oke, oke. Oke, silakan. Merhaba. Oke, Indirim, oke. seram, Ah, boleh diulangi Kak? seram, Se. siram, apa? Ya, ini seram. Oh, Kayak elang, elang. seram. Oh, seram. 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 Ya, seram. Seram Kak, seram. Gitu. Oke. Seram. Mm-mm. Seram. Ya, seram. Nah, ini. Elin, Oke, biasa ini. ya. Oh iya, biasa. Serem. Ah, ayo. Serem. Serem. Ayo. Elang di e. Enam kayak Eh, enam lah. Jadi ser. eh, Serem. Ya, serem. Yang Oh, ini seram, yang ini serem. oke. Iya, memang iya. Ini ada artinya juga bahasa Turki ini. Oke, nah, nggak apa-apa. Nanti tinggal dilatih aja ya. Ini adalah latihan membedakan huruf ya, teman-teman ya. Jadi kalau di bahasa Turki huruf yang seperti ini, yang saya garis bawahin, yang seperti ini konsisten dibaca e, seperti orang Medan ya. Kemana, berapa, mengapa, semua. Nggak ada karena e-nya itu di sini. Nah, yang kayak gini ya, huruf i nggak ada titiknya itu dibacanya e. Seperti pada kata enam, kayak gitu ya, Kak Ayah ya. Jadi yang ini kita bacanya seram, yang ini kita bacanya serem, serem. Nah, kayak gitu ya, serem. Nah, sementara huruf i itu di bahasa Turki harus ada titiknya. Karena kalau nggak ada titiknya dia jadi e. Nah, seperti di sini huruf I kecil normal ya, ada titiknya seperti ini. Nah, huruf I yang besar pun harus ada titiknya. Ini kan huruf vokal ya, harus ada titiknya. Nah, itu yang menjadi perhatian kita ya, teman-teman ya. Nah, jadi kalau kata kota Istanbul gitu ya kan biasa ditulis huruf kapital ya. Kalau di bahasa apa namanya tulisannya, nah kayak gini. Nah, mereka harus tambahkan I. Karena kalau nggak jadinya ya. Nah, kayak gitu. Tetap aja ya, harus ada titiknya. Nah, itu yang menjadi concern kita ya. Jadi, Kak Ayah sekarang dan teman-teman yang baru, yang lain ya khususnya, sudah bisa membedakan ya. Huruf kapanpun dan dimanapun tetap dibaca, ya. Seperti pada kata ekor. Nah, kayak gitu ya. Jadi, merhaba, Elin. Nah, kayak gitu itu selalu Medan, mengapa, berapa, kenapa. Nah, kayak gitu ya, semua. Nah, kemudian kalau yang seperti ini, i tapi nggak ada titiknya, ini baru seperti pada kata enam. Ya, jadi ini bacanya seram, ini bacanya serem. Nah, kalau huruf i harus ada titiknya. Sampai di sini ada yang kesulitan, teman-teman. Membedakan tiga huruf ini. E, I, sama e. Ada yang kesulitan. Oke, pertanyaannya dibalik. Ada yang paham, teman-teman? Ada? Paham, paham. Paham. Nah, seperti itu ya. Paham, Mm-mm. paham. Mohon maaf ya, teman-teman. Kadang naluri gurunya muncul kayak gitu. Padahal saya menganggap teman-teman aja sih. Nggak apa-apa ya. Oke, kalau sudah paham kita lanjut ya. Jadi nanti bisa dilatih-latih aja supaya jangan sampai kesulitan. Nah, di sini ada kata merhaba artinya halo atau hai, menyapa ya. Kemudian ini ada kata Elin, artinya apa teman-teman? Yang sudah tahu boleh jawab. Elin, Elin. Tangan kamu. Nah, benar ya. Kayak nama orang sih sebenarnya ya. Jadi L di sini artinya tangan ya. Nah, seperti itu bahasa Turki ya. Ditambah akhiran in itu artinya milikmu ya. Jadi L in dibaca Elin. Nah, jadi walaupun sudah ditambahi akhiran,
mereka jadi satu kesatuan, jangan dibaca L in. Nah, karena kan awalnya L ditambah in, harusnya kan L in gitu ya. Tetapi mereka jadi menyatu, jadi bacanya jadi Elin. Itu artinya tanganmu. Sebenarnya di depan sini ada teman-teman ya. Di sini ada kata lagi senin ya. Senin itu kan milikmu ya. Senin Elin, tetapi ini dalam percakapan sering nggak digunakan. Kapan ini digunakan? Kapan ini perlu digunakan? Ketika membutuhkan penekanan atau ada sesuatu yang perlu kita tegaskan, kayak gitu ya. Jadi ketika kita mau mengatakan tanganmu, benar-benar itulah tanganmu. Nah, kayak gitu kita bisa gunakan kata seninnya. Tetapi bila enggak, ya nggak perlu kayak gitu ya. Jadi kalau di sini akhiran in di sini artinya milikmu. Nah, kalau milikku jadinya elim. Nah, kayak gitu. Jadi elim tadi tanganmu, kalau elim jadinya tanganku. Dan di depan sini biasanya ada kata benim nih aslinya ya. Benim itu kan milikku ya. Jadi struktur bahasa Turki itu seperti ini. Benim elim. Kapan kita gunakan benim? Harus kita gunakan benim ketika kita membuat penekanan. Ya, contohnya ya kan. Ini tangan siapa gitu kan. Masing-masing mengaku ini tanganku, tanganku katanya kan. Hire ya gitu kan. Bu Benim Elim gitu. Artinya ini benar-benar tanganku gitu. Jadi kita butuh penekanan di sini ya. Supaya nggak ada mengakui yang lain, kita tambahkan Benim. Makanya ask ditambah jadi askem. Benimnya terkadang nggak digunakan. Tetapi kalau dia butuh penekanan ya, dia tambahkan juga kan Benim askem atau askem Benim ya. Sampai ada lagunya gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi itu adalah penekanan yang artinya miliknya, milikku gitu. Nggak boleh ada orang lain yang memiliki. Nah, kayak gitu. Jadi dia buat penekanan di situ, benimnya tetap digunakan. Sama seperti sen, ben, terkadang di kalimat nggak digunakan kalau kalimatnya normal atau netral gitu ya. Tapi kalau kita butuh penekanan ya kan, ben gidiorum. Aku pergi gitu kan. Nah, kayak gitu. Tetap kita gunakan bennya sebagai penekanan di situ. Tapi kalau datar-datar aja aku pergi ya gitu ya. Video room, nah gitu aja kayak gitu ya. Tapi kalau kita mau buat penekanan, kita gunakan bandnya. Oke, kemudian di sini ada kata indirim. Atau ada yang mau ditanya teman-teman? Nggak ada, kita lanjut ya. Nah, indirim ini apa artinya teman-teman? Untuk ibu-ibu cewek ini berguna sih kali apanya. diskon. Iya, diskon ya. Diskon. Nah, makanya ini berguna ya, indirim. Indirim Varme, apakah ada diskon gitu kan? Nah, kayak gitu. Nah, kemudian ini ada kata seram. Nah, seram ini apa artinya teman-teman? Giliranku. Iya, betul. Benim seram ya aslinya. Tapi di percakapan mau juga langsung dibilang seram aja. Itu giliranku ya. Atau serabende, bisa juga serabende. Itu artinya giliranku. Benim seram itu giliranku. Jadi kalau yang seram-seram itu udah giliran kita ya. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian kalau serem, nah ini apa teman-teman artinya? Rahasiaku. Iya, benar. Kak Feby. Kak Feby udah banyak ya kosakatanya ya? Insya Allah. Iya, Cok Guzel. Oke, mantap ya teman-teman ya. Nggak ada kesulitan ya teman-teman ya. Seram itu giliranku. Bu Benim seram gitu ya. Ini adalah giliranku kan. Nah, kalau serem itu rahasiaku. Benim serem ya. Rahasiaku. Bang Tony ada pertanyaan? Sorun Warme. Nggak ada Ojak. Oke. Nah, kemudian kita lanjut. Nah,